Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, kembali lagi di channelnya MTC ya, untuk mengulas kupas tuntas permasalahan handphone. Kali ini di tangan kita ada HP Vivo Y95 ya. Kasusnya layar atau LCD-nya hancur ini karena jatuh ya, LCD-nya rusak ya. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba membantu user untuk mengganti LCD-nya ya, satu set. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membongkar dan mengganti LCD Vivo Y95. Kita cabut dulu ya SIM tray-nya biar tidak mengganggu prosesnya. Kemudian kita congkel perlahan untuk backdoornya ya. Kita cari celah, kita congkel pelan-pelan yang sekiranya mudah. Pelan-pelan ya, jangan sampai backdoornya cacat. Sekalipun ini udah banyak minusnya ya, tapi kita usahakan minusnya itu jangan bertambah gitu, paling tidak tetap ya dengan kondisi seperti ini, biar hasilnya terlihat rapi dan memuaskan konsumen. Perlu diingat juga ya, perlu hati-hati di sini ada fingerprint. Jangan asal tarik aja ya, kita jangan asal tarik aja ini karena ada fingerprintnya. Waduh, fingerprintnya udah melilit-lilit ini. Kita jangan mencabut, kita angkat bautnya dulu ya, jangan tarik dulu. Jadi posisi fingerprintnya atau sidik jarinya dia tertutup oleh seng ya. Ini sepertinya udah jumperan ini on off-nya ini. Jadi nggak tahu sering servis atau baru pernah servis ya, tapi ini udah jumperan. Kita kayaknya perlu lebih hati-hati lagi. Baru kita congkel ya. Ini rupanya pemasangnya enggak ini ya, enggak sesuai uratnya, jadi melintir-melintir seperti ini ya. Kita rapikan dulu ya, kasihan, biar rapi, biar sekalipun ini bukan tanggung jawab kita ya, karena ini kan posisi masuk ke counter kita kan posisinya kayak gini. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan masih bisa dirapiin, kita rapiin ya, anggap saja bonus. Ini udah muntir-muntir ini. Sebenarnya sangat berisiko ya muntir-muntir kayak gini ini. Jadi bisa aja error ya. Terus rentan putus, namanya fleksibel kan kayak gini ya. Fleksibel itu kan kabel kertas ya, kabel lentur, fleksi kabel.
Oke, kita rapikan buat bonusnya. Untuk tipenya Y95 ini tidak perlu diangkat ya mesinnya ya, kita cabut aja baterainya, kemudian kita angkat baterainya, jadi mesinnya nggak perlu diangkat ya, karena fleksibel LCD nya dia hanya tertutup baterai saja. Udah perlu hati-hati banget nih, udah ada jemperan lagi nih, jemperan on off kayaknya ini. Oke, selanjutnya kita akan coba mengangkat LCD-nya, yaitu dengan memanaskan bagian-bagian pinggirnya ya. Untuk alat pemanasnya sendiri mungkin banyak jenisnya ya, bisa pakai solder uap atau blower, bisa juga memakai hair dryer. Yang penting dia alat yang menghasilkan angin, dan anginnya itu punya temperatur yang panas ya, hangat lah. Kayak hair dryer kan dia ada panasnya tuh, anginnya ada, panasnya ada. Kebetulan untuk kita menggunakan solder uap ya, blower. Kita panasin bagian-bagian sampingnya aja, karena lemnya rata-rata LCD itu hanya bagian samping, apalagi tipe HP yang fingerprintnya bukan di layar. Tapi kalau fingerprintnya di layar biasanya double tipnya yang bagian tengah ada ya. Untuk LCD tipe Y95 banyak beberapa persamaan, yaitu dengan Y93 maupun tipe Y91 itu sama ya LCD-nya. Kita panasin sambil diraba apakah cukup apa belum panasnya ini untuk mengangkat LCD. Kalau sekiranya sudah cukup, kita akan coba congkel ya. Kita kasih jalan dulu, kita coba kasih jalan dulu. Sekalipun ini LCD-nya udah hancur ya, tapi alangkah lebih baiknya kita tetap hati-hati ya dalam mengangkatnya itu. Jangan sembrono, meskipun LCD-nya ini bakalan diganti. Lemnya tebel banget ini sobat. Sampai premnya ngikut ke ini, ke tulang ya, jadi agak susah. Lemnya lumayan tebel ini, pemasangan LCD sebelumnya. Emang kata konsumen juga pernah ganti ini LCD-nya.
ternyata yang dilem bukan bagian pinggirnya aja, bagian tengahnya juga penuh ini sama lem. Pantesan keras banget ini. Pantas saja ini konsumen juga tadi ada keluhan lain ya, katanya setelah pergantian LCD itu di saat buat ngebel mati katanya. Jadi rupanya sensornya ketutup ya, karena sensornya ada di bagian sini dia, jadi ketutup kali ya sama lem ini. Soalnya lemnya tebal banget ini sampai ke tengah-tengah. Apa boleh buat ini, jadi LCD nya hancur, LCD nya bubar. Wih, ini lengket banget sampai putus ini, fleksibelnya sampai putus gara-gara lemnya terlalu tebal. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum pemasangan kita bersihkan dulu lem-lem bekasnya ya, sebersih mungkin. Apalagi ini bekasnya terlalu tebal dan banyak ini. Biar hasilnya rapi, kita bersihkan dulu nih lemnya sebersih mungkin ya. Kalau bisa jangan sampai ada sisa ini lem-lemnya ini. Buat saya dalam hal ini ya sangat penting banget sih. Jadi sebelum pemasangan LCD dibersihkan sebersih mungkin, itu sangat penting banget ya, karena sangat berpengaruh pada hasil pemasangan LCD yang baru itu. Terlebih lagi ini lemnya lumayan ini ya, lumayan banyak. Jadi rupanya yang masang lem sebelumnya itu sangat dermawan ya. Jadi lemnya nggak ngirit, nggak sayang sama lem. Oke, kita coba bersihkan dulu ya. Dalam kasus ini kita memang harus telaten ya, harus telaten, harus sabar, karena kita sebagai profesinya ya di bidang jasa, tentu yang paling utama adalah pelayanan yang terbaik buat user ya, buat konsumen. Sekalipun posisi lemnya kan nggak kelihatan ya, taunya terpasang aja, jadi nggak tahu di dalamnya. Tapi kita sebagai pekerja jasa yang profesional gitu ya, setidaknya tetap menjaga
tingkat kerapihannya, sekalipun yang kita kerjain itu tidak terlihat. Pantas saja ya, tadi konsumen mengeluh katanya sensornya nggak aktif ya kalau buat ngebel ini apa mati, karena sensornya memang tertutup. Oh ini sih bukan sensornya yang tertutup, tapi emang mati itu, sensornya nggak ada ini, sensornya udah nggak ada, udah patah ini. Saya sengaja ya kalau setiap kali bikin video tutorial nggak ini ya, nggak ada yang dipercepat atau dipotong paling, atau misalkan ada yang kepotong karena nggak sengaja ya, karena kadang kita sambil melayani konsumen yang datang tidak sengaja kita skip dulu videonya, misalkan paling sekedar itu. Kalau misalkan durasinya terlalu panjang, saya pikir mungkin teman-teman bisa menyekipnya ya di bagian-bagian menit yang mana yang sekiranya tidak diperlukan, karena untuk video saya sendiri hampir semuanya itu
tidak ada yang dipercepat ataupun dipotong, karena buat supaya detil ya, supaya secara detil aja. Toh kalau memang ada menit-menit atau bagian-bagian video yang tidak penting, di saat kita menonton juga kan bisa di skip secara manual. Misalkan di melompat, kita lompatin dari menit 1 ke 10 misalkan, dari videonya itu kan bisa. Tapi untuk video orinya sendiri ya emang tidak ada yang dipotong ataupun dipercepat. Sekali lagi ya teman-teman, ini untuk bagian pembersihan seperti ini sangat penting ya, supaya hasilnya rapi. Ini rupanya sensornya udah tidak ada ini, jadi inframerahnya itu udah hilang. Oke, kalau sekiranya sudah bersih ya ini ya, kita siapkan LCD barunya, kebetulan stoknya ada. Ini pakai Y91 ya, sama aja seperti yang tadi saya bilang. Untuk LCD nya itu bisa menggunakan pakai tipe Y91, Y93, itu sama LCD nya. Seperti biasa ya, penting juga ya sebelum kita memasang LCD itu dites dulu ya, LCD yang barunya ini, itu sangat penting. Kita pastiin dulu kalau LCD nya ini benar-benar normal ya, baik tampilan maupun sentuhannya atau touchscreen-nya. Soalnya rata-rata kan kalau LCD, kalau misalkan segelnya udah kebuka itu kan nggak bisa diretur ya. Jadi kalau kita tes dulu, kalau misalkan ada yang error, soalnya biasanya kalau misalkan kita tes LCD barunya itu error tapi segelnya masih utuh, biasanya kan bisa diretur. Tapi kalau segelnya udah sobek atau rusak, biasanya kan nggak bisa diretur. Jadi penting banget ya, sebelum dipasang kita lem itu dites dulu.
biar kerjaan kita juga tidak sia-sia ya. Kita positifin dulu kalau LCD nya ini memang normal, atau bisa juga ada kendala dari mesin. Setelah dites pakai LCD yang baru itu kita bisa konfirmasi dulu ya ke user, kenapa nggak nyala ini. Jangan-jangan putus jalur ini, karena memang ini udah jumperan ini, ketarik perobak. Kayaknya putus jalur ini sobat. Kita coba sambil dicas apa ada tampilan. Iya, ada tampilan ini. Berarti mungkin putus ini ya jalur on off nya. Mungkin robah setelah kita bongkar casingnya itu, karena di sini udah jumperan ya, kita nggak tahu kalau ada jumperan. Oke, kalau gitu kita rapiin dulu ya, mau nggak mau ini. Oke, jadi tadi mau nggak mau ya, karena tombol on off nya error karena udah jumperan. Rupanya pas kita angkat itu robah kali ya, tadi ada yang copot solderannya. Nah, jadi mau nggak mau kita rapiin, kita bantu rapiin, hitung-hitung amalnya ya. Bonusnya, bonus bersihin, bonus ngerapiin on off, udah resiko. Oke, kita tes dulu ya biar pasti ya. Sekarang bisa dinyalakan HP-nya. Kita tunggu ya sampai ke menu. Oh, ternyata ada polanya. Kita coba lihat di notanya apakah ada pola. Oh, ada nih. Oke, untuk tampilan layarnya normal ya, tidak ada cacat. Untuk layar sentuhnya kita tes dengan cara yang sederhana, yaitu tekan salah satu aplikasi kemudian kita geser-geser ya. Kalau aplikasi yang kita geser-geser itu selalu mengikuti arah jari kita tanpa terputus-putus, insya Allah touchscreen-nya normal ya. Ini ada sebelah sini, kita coba kita ulangi ya. Untuk areal sini normal ya, berarti ini handphonenya mungkin agak nge-lag ya. Jadi di saat aplikasinya itu hang, kita jangan memponis dulu touchscreen-nya lah ya, touchscreen-nya itu error, karena bisa aja handphonenya rada hang atau gimana. Kita ulangi berkali-kali apakah masih tetap seperti itu, karena untuk loading pertama kadang kan handphone butuh waktu ya untuk menyesuaikan dirinya itu. Insya Allah ini normal ya sentuhannya, tidak ada kendala. Kalau udah positif tidak ada kendala di bagian layar maupun layar sentuh, kita bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu pemasangannya atau pengeleman LCD. Harus telaten ya sobat,
biar hasilnya memuaskan. Sebelum kita ini lem, kita rapikan dulu ya plastik segelnya ini, karena sekalipun baru ya, plastik segel ini enggak semuanya ini ya presisi atau rapi ya. Enggak semua LCD baru kemudian plastik segelnya ini rapi ya. Kita rapiin dulu, jadi jangan dicopot langsung dulu ya, karena biar bersih ya, biar nggak kotor. Jadi di saat konsumen ada rencana untuk memasang TG atau tempered glass, itu kondisi layarnya masih bersih ya, jadi cukup kita rapikan aja bagian pinggirnya ini. Setelah kita rapikan, kita tes pemasangan apakah ada yang mengganjal, terutama di bagian fleksibel bawah ya. Kadang kan perlu ditarik, jadi kita pastikan dulu apakah fleksibelnya perlu ditarik dikit. Nah seperti ini ya, jadi kalau tekukan aslinya kan belum tentu ini ya langsung ngepres, jadi rupanya perlu ditarik dikit fleksibelnya ya. Jadi tapi nariknya jangan kencang-kencang ya, kita kasih double tip di bawahnya biar tidak goyang. Ini juga sangat penting ya, karena kalau misalkan fleksibelnya itu mengganjal, itu efeknya ada dua ya. Pertama, pemasangan tidak rapi karena mengganjal ya, otomatis renggang. Terus yang kedua, fleksibelnya itu otomatis kalau renggang dia kan tertekan ya, kejepit sama tulang ya, sama tulang sama kacanya LCD itu. Jadi bisa rawan ya, bisa aja error ntar LCD-nya. Jadi kita tarik dikit supaya bisa masuk ke dalam tulangnya, tapi jangan keras-keras ya, kita pakai perasaan dikit. Oke, coba kita tes lagi bisa masuk enggak. Kita tes lagi. Nah jadi rapat nih sobat, tadi kan mengganjal ya fleksibelnya, sekarang tidak mengganjal lagi ya. Nah kalau sudah begitu baru kita ini ya pasang LCD nya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan lem. Untuk lemnya sendiri saya sarankan sesuaikan dengan warna tulang ya, biar serasi. Dan untuk memberi lemnya itu nggak perlu tebal ya sebenarnya ya, yang tipis aja ya, yang penting rata. Jadi bukan masalah ketebalannya ya kalau dalam pemasangan LCD ini, tapi tipis-tipis juga nggak apa-apa, yang penting merata dia.
Oh iya teman-teman, jangan lupa dulu ya, saya lupa tadi itu sebelum pemasangan tulang-tulang juga ini ya, kita cek lurus apa enggak. Kebetulan kalau ini lurus ya udah, jadi kita tidak perlu meluruskan lagi. Itu juga penting ya, jadi kita cek dulu tulangnya lurus apa enggak supaya tidak ada dampak ke LCD, karena LCD kan kaca tipis ya. Kalau misalkan tulangnya itu bengkok, itu kan sangat berpengaruh. Jadi seakan-akan LCD ini ketekan terus ya kalau posisi tulangnya itu bengkok. Mungkin sehari dua hari tidak kerasa ya dampaknya, tapi lama kelamaan namanya kaca tipis tertekan, otomatis kan akan ada ini ya efeknya. Ininya juga kita copot aja supaya tidak ada gerakan. Kemudian kita kasih lengkungan supaya pemasangan baterainya mudah. Sebenarnya sih pemasangan LCD tidak susah ya. Yang menjadi permasalahan itu adalah biasanya tingkat kerapihannya ya. Bagaimana caranya supaya hasilnya itu bisa rapi. Saya yakin teman-teman juga udah paham betul ya masalah pemasangan LCD. Tinggal meningkatkan kerapihannya aja. Selanjutnya kita pasang dulu backdoornya. Jangan lupa ininya ya, fleksibelnya jangan sampai melempit lagi ya. Jadi lurusin dulu, rapiin dulu biar terkesan rapi. Sekalipun kan ini kan di dalam ya tidak terlihat, tapi ya nggak etis juga kalau misalkan asal-asalan itu. Kita baut dulu ya. Kita harus cepat ya untuk bagian ini, karena kan posisi LCD udah dipasang, sedangkan lemnya itu kan masih belum kering ya, jadi kan otomatis belum rekat. Jadi kita harus cepat ya, untuk bagian ini harus cepat memasangnya, karena kita akan mengikat LCD nya ini ya, biar dalam kondisi terikat itu bisa langsung dipakai sama user. Kita pasang dulu kartunya sama memori, jadi sekalipun belum kering masih dalam kondisi terikat, handphone ini bisa sambil dipakai ya. Selanjutnya kita ikat ya. Untuk mengikatnya sendiri terserah teman-teman ya, senangnya yang mana, sukanya yang mana, hobinya yang mana. Bisa dengan karet juga bisa. Untuk saya pribadi kebetulan ini memakai anti panas ya, yang ukurannya kecil. Karena anti panas ada 3 ukuran, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Kenapa pakai ini pengikat ini ya, pakai anti panas ini? Alasan saya pertama, dia ini ya tidak mulur,
dan saat kita ini copot itu tidak ada bekasnya, tidak ada kotorannya. Beda sama solasi yang putih ya, dia mulur, terus di saat kita copot itu ada bekas lemnya, jadi kotor. Terus yang kedua, kalau misalkan pakai karet, misalnya saya tidak memakai karet ya, ini di saat konsumen buru-buru pengen langsung dipakai, jadi kan kurang apa ya kurang indah gitu kalau masih diikat karet. Tapi kalau pakai ini kan agak rapian dikit gitu. Jadi setelah kita ikat, kemudian konsumennya buru-buru mungkin karena penting atau gimana, kita bisa kasihin dalam kondisi terikat ini, tapi handphone bisa dipakai tanpa harus terganggu. Kalau karet kan otomatis agak sedikit terganggu ya, karena proses pengeringan lemnya ini kan paling tidak membutuhkan waktu 1 jam sampai 2 jam. Kadang konsumen kan sekarang handphone sangat penting banget. Oke, kita coba nyalakan handphonenya. Sambil menunggu loading, jangan lupa juga, dan itu sangat penting banget, ini dibersihkan ya bagian pinggirnya ini, karena lem kan cairan. Jadi di saat kita LCD pasang kemudian kita tekan LCD-nya kan ada yang brebelan ya, bahasa kita sih brebelan pada keluar itu. Nah itu juga penting ya, karena kalau misalkan tidak dibersihkan otomatis kan lem-lemnya itu kan kelihatan tuh, jadi keciri banget. Tapi kalau kita bersihkan itu tidak keciri ya, tidak keciri LCD gantian. Maka dari awal seperti yang saya omongin, pentingnya sebelum kita masuk dalam proses pemasangan itu dibersihkan sebersih mungkin. Jadi di saat pemasangan LCD bisa rapet ya. Untuk menggosok-gosoknya sendiri ini jangan keras-keras ya, tinggal digesek-gesek pelan aja pakai kuku, nggak usah ditekan ya. Karena hampir semua konsumen atau user yang datang ke counter kita, keluhannya salah satu yang dipertanyakan mereka itu kalau mau ganti LCD selalu aja mempertanyakan masangnya bisa rapi nggak. Nah, seperti itu. Makanya ya kita coba untuk memasang LCD ini serapih mungkin ya. Ya kalau untuk sama seperti barunya atau presan pabrik ya kemungkinan ya enggak juga, tapi paling tidak itu enggak ini banget, enggak keciri banget ya. Apalagi ini yang udah bekas, tadinya udah bekas bongkaran, ini juga filternya ini saringannya juga udah enggak ada ya, jadi ya otomatis ada cacatnya. Tapi untuk rapatnya, tingkat kerapatannya kan kita bisa usahakan itu. Oke, beginilah sobat dan teman-teman hasilnya ya. Jadi agak mendingan ya, ibaratnya rapet dan rapi. Oke, demikian saja sobat-sobat semua. Terima kasih atas doa dan supportnya. Mudah-mudahan video tutorial cara mengganti LCD Vivo Y95 ini bisa bermanfaat ya. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini juga menjadi salah satu keindahan dalam berbagi.
Terima kasih masih tetap setia menonton video di channel MTC. Salam sukses, panjang umur dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.